Rocky Gerung menggerung lagi nih bang, nyatain diri oposisi ke Prabowo. Bagus itu. Bagus apanya bang? Konsisten. Konsistennya sebelah mana? Kan RG di depan Prabowo udah bilang waktu kampanye dulu, dia akan mengkritik Prabowo 12 menit setelah dilantik. Lah, Prabowo kan kalah bang. Gimana bang nih? Sama bikin bingungnya dengan RG. Sorry, lupa. Kalau ngobrol di warung kopi yang ini, ngomongnya emang harus jelas ya, harus konkret. Jadi RG itu udah mastiin kalau Prabowo, Gerindra gabung ke pemerintahan. Jadi ya dianggapnya sama aja, harus dikritik. Oh iya, tadi pagi akun Facebook saya di-delete dari pertemanan sama salah satu dokter yang kemarin-kemarin saya ketemu dia di gedung DPR. Di ruangan fraksinya Gerindra. Udah di-delete, diblokir pula. Jadi saya nggak bisa lagi lihat akunnya dia. Oh, sebabnya apa bang? Namanya siapa bang? Janganlah, nggak elok kalau saya sebut nama. Ceritanya gini, dia posting mengkritisi tindakan Rocky Gerung yang dianggapnya kasar, mengkritik Prabowo dengan caci maki. Terus saya kritik dia, karena saya anggap dia juga mengkritisi Rocky Gerung dengan caci maki. Saya bilang, biarin aja RG kayak gitu. Kan dari awal semua orang juga udah tahu, RG mah begitu gayanya. Terus saya juga bilang, kalau responmu kayak gitu, yang ada bukan bikin teduh suasana, tapi justru bikin riuh. Gitulah kira-kira yang saya sampaikan. Terus apa respon dia bang? Dia malah bilang kalau dia pendukung Prabowo, jadi nggak terima Prabowo digituin. Walah, abang jawab apa? Ya saya respon lagi, saya juga pendukung Prabowo. Kemarin waktu Pilpres 2014, 2019, malah saya keluar duit sendiri buat datengin Pak Edi Prabowo. Atasannya orang itu kayaknya ya. Soalnya pas saya ketemu sama orang ini, ada di ruangannya Pak Edi Prabowo. Oh iya? Yang dulu ke gedung DPR itu ya bang? Iya, saya dan teman-teman datang ke fraksi Gerindra, mau ngasih saran-saran dan masukan buat kegiatan kampanye waktu itu. Setelahnya, saya juga keluar duit sendiri buat bikin baliho, ngeprint kertas-kertas, dan sebagainya, buat lancarin kegiatan kampanyenya 02. Iya bang, yang baligonya gede banget itu ya? Yang dipasang di depan ruangan ini kan ya bang? Iya. Nah, yang saya kritisi justru respon dia yang balik nyerang Rocky Gerung. Itu kontraproduktif. Baiknya, kasihlah respon yang bikin tenang, mengklarifikasi, bukan nyerang. Nyerang kok ke Rocky Gerung? Dia kan parlemen jalanan, dia oposisi medsos, ya nggak relevan dong. Dan orang itu bilang kurang lebih begini, Anda sudah tidak sepaham lagi dengan saya, maka saya berhak mendelete Anda. Apa? Orang ini yang udah jadi dokter itu bang? Di akunnya, dia nulisnya sebagai dokter. Ngeri juga kan, kalau selevel dokter, kapasitas ngerespon omongan orang lain, ternyata cuma segini aja. Abang kan punya banyak temen tuh di Gerindra. Sampaikan aja bang, kasihan juga Gerindra kalau kelakuan orang-orangnya kayak begini. Oke deh, di video ini aja dulu ya. Buat teman-teman Gerindra yang lagi nonton video ini, tolonglah kasih tahu orang ini. Saya ini rakyat jelata, non partisan, dan saya bicara begitu justru karena masih sayang sama Prabowo. Prabowo gabung ke Jokowi aja masih saya maklumi kok, dengan banyak catatan ya. Sampaikan ke orang ini, tirulah Dhanil Azhar yang begitu santun kalau bicara dan nyampein sesuatu. Tapi kalau mau kayak Rocky Gerung, ya jangan jadi orang partai, malah bikin rusak nama partai aja. Gabung aja sekalian sama Denny Siregar dan Abu Janda. Baiknya orang partai menghargai dan menghormati para relawan. Jelas-jelas tugas partai itu jadi begitu dimudahkan dengan pergerakan para relawannya. Bayangin, kemarin aja yang banyak bergerak justru para relawannya. Lihat aja di medsos, yang paling banyak berisik itu ya relawannya. Jadi, kalau sekarang orang ini mau berhadap-hadapan sama relawan, habis. Yakin saya, habis orang ini. Dan bahayanya, kalau orang ini dianggap representasi dari kualitas partai, kan berabe. Kembali ke soal kritikan Rocky Gerung bang, kalau sudut pandang psikologi kayak gimana tuh bang? Kritikan itu bagus, bagus banget malah. Yang bahaya itu pujian. Karena seringkali bikin orang jadi terlena. Tergantung kepribadian orangnya juga sih. Tapi ini jelas bahaya kalau ditanggapin sama orang-orang yang juga haus pujian. Udah, dia bakal berhenti munculin prestasinya.
Karena emang bukan prestasi yang dia cari, tapi pujian. Pujiannya udah dapet, ya berhentilah dia bikin karya. Nah, bagusnya kritikan di sebelah mananya bang? Berarti sama dong, kembali ke kepribadian orangnya juga. Iya, buat orang-orang yang punya kepribadian matang, kritikan itu obat pahit yang bakal nyembuhin sakit. Benerin perilaku. Jadi alarm buat berhenti, mikir lagi, evaluasi diri. Apa yang salah di sikap kita? Gimana cara benerinnya? Jadi outputnya positif bro, di arah pengembangan diri dan organisasi. Tapi kalau diterimanya sama orang yang tebal muka, atau malah baperan, atau juga nggak mau lihat sudut pandang orang lain, ya ujungnya malah bela diri, nyari pembenaran, nyalahin pihak lain, dan seterusnya yang negatif-negatif. Jadi kata kuncinya kepribadian ya bang? Yes, bener banget. Dan kabar baiknya, kepribadian ini juga bisa dipotret bro. Bisa ketahuan dari awal. Motretnya pakai apa bang? Psikotes dan assessment center. Kelihatan langsung tuh potensi kepribadiannya seperti apa. Sekaligus perilaku yang ditampilkannya selama ini seperti apa. Pasti kelihatan. Wah, hebat bener ya fungsinya. Kirain psikotes cuma bentuk ujian formalitas aja buat penjurusan pendidikan atau rekrutmen karyawan. Begitulah. Kebanyakan orang emang masih banyak yang salah kaprah soal ini. Coba bayangin, kalau cara-cara ilmiah ini dipakai buat menjaring pemimpin di negeri ini. Kriteria pemimpin misalnya ya, harus punya kemampuan komunikasi yang tinggi, punya konsep diri yang tepat, punya kemampuan mengendalikan emosinya, kemampuan adaptasi yang tinggi, punya integritas, dan banyak lagi aspek kepemimpinan lainnya. Bisa ketahuan di awal sebelum orang ini dicalonin sama partainya. Lebih keren lagi, kalau hasilnya itu bisa disampaikan juga ke publik, ke calon pemilihnya. Jadi, orang mau milih juga udah dengan referensi yang relatif benar. Karena pengukurannya juga emang ilmiah. Bisa dipertanggungjawabkan.